Sahabat, saya mengharapkan bahwa Anda memberi perhatian yang ekstra terhadap ulasan kita pada episode kali ini. Dalam ulasan ini saya akan mengajak Anda untuk menuntaskan, tentu saja sesuai dengan pemahaman yang terkandung dalam kitab Ayub, untuk melihat semua hal yang pernah kita persoalkan dalam ulasan-ulasan kita sebelumnya dalam serial kitab Ayub ini. Pada bagian sebelumnya kita telah melihat bahwa Ayub semula tidak bersalah, namun kemudian ternyata dipersalahkan oleh Tuhan karena pertanyaan dan gugatan-gugatan Ayub yang tidak pada tempatnya dan salah alamat. Jadi, penderitaan Ayub pasti tidak disebabkan oleh dosa yang dilakukannya, sebagaimana yang dituduhkan oleh sahabat-sahabat Ayub. Maka sisa pertanyaan kita yang belum terjawab sampai sekarang ialah, siapa jadinya biang keladi dari segala penderitaan yang dialami Ayub? Bagaimana hubungan antara Tuhan sebagai khalik alam semesta dengan penderitaan Ayub? Pertanyaan inilah yang akan saya coba ulas pada bagian ini. Sahabat, dari Ayub pasal 40 ayat 10 sampai pasal 41 ayat 25, kita kembali mendapat informasi tentang kemahadahsyatan sumber penderitaan itu. Ia digambarkan seperti kuda Nil yang mempunyai kekuatan yang tiada taranya, yang memiliki tulang-tulang dari tembaga dan yang kerangkanya terbuat dari besi. Ayub 40 ayat 11 dan 13. Ia tidak takut pada arus apapun yang menghalanginya. Ia menghadapi semua yang mencoba melawannya dengan sangat tenang. Ayat 40 ayat 18. Lebih dari itu, ia juga digambarkan sebagai buaya Leviathan yang tidak dapat dipermainkan. Ia memiliki rahang yang tidak dapat dipatahkan, kulitnya seperti baja yang berlapis. Punggungnya adalah perisai yang hampir mustahil untuk ditembus. Dari dalam dirinya keluar api yang memusnahkan apa saja yang ada di hadapannya, siapa saja yang di depannya. Ayub 40 ayat 21, ayat 24, 25 dan 41 ayat 3 sampai 12. Ini tentu bukan buaya biasa yang dapat kita saksikan di kebun binatang. Ini adalah buaya raksasa, monster yang keluar dari perut laut dan siap menelan siapa saja dan apa saja. Dengan penggambaran seperti ini, Tuhan hendak mengatakan bahwa manusia tidak boleh sesumbar dalam menghadapi penderitaan. Manusia mustahil dapat menghalau penderitaan dengan kemampuannya sendiri. Dan lebih jauh, manusia diingatkan untuk tidak dengan begitu saja bersungut-sungut dan menuntut agar Tuhan menyingkirkan segala penderitaan yang sedang mereka alami. Sumber penderitaan itu sangat dahsyat. Allah sendiri menggambarkannya demikian. Ini memang benar. Kita sendiri pernah bahkan mungkin sering mengalaminya. Mengalami ketidakberdayaan ketika petaka dan penderitaan menghajar kita. Ambillah sebagai contoh peristiwa bencana alam di berbagai tempat di negeri kita. Adakah manusia yang mampu mencegahnya? Adakah manusia yang berdaya menghadapi amukan gempa? Tak seorang pun mampu mencegahnya. Sepintar atau sejenius apapun manusia, ia terpaksa bertekuk lutut di hadapan petaka yang menimpanya. Tak seorang pun berdaya. Yang dapat dilakukan manusia hanyalah mencoba untuk mengurangi akibat dari petaka itu. Dengan apa? Dengan mengantisipasi daerah rawan gempa, lalu mengungsikan penduduk yang ada di sekitar itu. Sementara itu, bencana pasti akan terjadi. Patut dicatat bahwa usaha antisipatif pun tidak gampang dilakukan. Tetapi hal ini jangan membuat kita lalu kehilangan pengharapan dan memandang seolah-olah Tuhan pun tidak dapat mengendalikan sumber bencana atau sumber penderitaan tersebut. Di dalam Ayub pasal 41 ayat pertama sampai 3 kita mendengarkan janji Tuhan bahwa
Ia tidak pernah diam, tak pernah diam, apalagi membiarkan penderitaan itu menguasai seluruh kehidupan manusia. Siapakah yang dapat bertahan di hadapan aku? Siapakah yang menghadapi aku yang kubiarkan tetap selamat? Apa yang ada di seluruh kolong langit adalah kepunyaanku. Aku tidak akan berdiam diri tentang anggota badannya. Maksudnya anggota badan Leviathan, tentang keperkasaan dan perawakannya yang tampan. Sahabat, inilah jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan kita. Tuhan tidak memberi penderitaan. Tuhan tidak pernah merencanakan petaka bagi umatnya, bagi umat manusia. Sebaliknya, Tuhan terus-menerus melawan penderitaan itu. Tuhan memang mengakui keperkasaan Leviathan, simbol sumber penderitaan itu. Tetapi Tuhan berjanji untuk terus-menerus melawannya. Dan inilah yang melegakan kita, sahabat. Allah tidak pernah tinggal diam. Allah terus-menerus berjuang untuk menghalau penderitaan itu dengan caranya sendiri yang kadang-kadang memang tidak kita mengerti. Tetapi bukankah Tuhan Yesus Kristus Sang Immanuel adalah bukti dari janji Allah tersebut? Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450-305-2990 450-305-2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.